Lo pasti pernah ngerasain kan sensasi aneh di dada lo pas lihat teman lo tiba-tiba pamer barang baru atau posting liburan di luar negeri yang keren banget gitu. Atau mungkin pas lo dengar kabar ada orang yang suksesnya gila-gilaan, terus kok hati lo jadi panas, kayak ada yang ngeganjel gitu. Nah, itu dia yang namanya iri hati. Atau kalau udah parah banget, bisa jadi naik tingkat menjadi rasa dengki. Dan itu rasanya nggak enak banget karena bikin pikiran kita jadi nggak tenang. Gue sering mikir juga sih, kenapa ya kita manusia ini kok bisa punya fitur kayak gini? Padahal kalau dipikir-pikir, perasaan ini tuh bikin hidup jadi nggak nyaman. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas kenapa sih manusia itu punya sifat iri hati atau dengki, dan gimana cara mengatasi sifat iri hati tersebut secara sains dan psikologi. So, disimak sampai akhir. Sebelum kita jauh-jauh ngobrolin kenapa bisa muncul, coba kita pahamin dulu. Iri hati atau envy itu sebenarnya agak beda tipis sama cemburu atau jealous, meskipun banyak orang yang sering banget ketukar. Kalau cemburu itu biasanya muncul di hubungan yang melibatkan orang ketiga, misalnya pasangan lo dekat banget sama orang lain. Nah, kalau iri hati, ini lebih ke perasaan gak enak atau gak seneng karena orang lain punya sesuatu yang kita pengenin, tapi kita nggak punya. Bisa itu berupa harta yang melimpah, penampilan yang selalu on point, status sosial yang tinggi, atau bahkan cuma sekedar kebahagiaan yang dia pamerin di media sosial. Terus ada lagi nih, level yang lebih tinggi daripada iri hati, namanya dengki. Kalau dengki ini, udah bukan cuma sekedar pengen punya apa yang orang lain punya, tapi udah sampai ke tahap pengen lihat orang lain itu jatuh atau sengsara, supaya kita sendiri ngerasa lebih baik. Ini yang bahaya banget, karena udah masuk ke ranah yang destruktif, dan bisa ngerugiin banyak pihak. Dan fenomena ini sempat terjadi beberapa waktu kemarin, yang mana ada akun Instagram seorang warga asal Indonesia yang terdaftar untuk memenangkan giveaway dari seorang YouTuber terkenal, yaitu MrBeast. Dan giveaway-nya itu lumayan gede gitu, sekitar 50.000 US dollar, atau kalau dirupiahin sekitar 800 juta rupiah. Namun apesnya, ketika MrBeast udah ngumumin nama-nama akun mana aja yang memenangkan hadiah tersebut, tiba-tiba akunnya tuh hilang. Dan belum ada kejelasan akunnya hilang karena apa. Cuman dari berbagai perspektif yang ada, bisa jadi akunnya tuh kena report rame-rame gitu. Karena ya logikanya aja, gak mungkin akunnya tuh tiba-tiba hilang tanpa alasan yang jelas. Dan biasanya akun-akun yang hilang seperti itu, kalau bukan karena melakukan pelanggaran terlarang sehingga kena shadow ban, ya kemungkinan pastinya karena kena report rame-rame. Dan gak cuma sampai situ aja, setelah akunnya itu hilang, muncullah banyak akun-akun yang menyerupai akun tersebut. Ya dikiranya mungkin MrBeast bakal nge-DM akun tersebut gitu, dan ngasih giveaway-nya. Dan karena kejadian tersebut, ini tuh jadi ramai dibincangkan di media sosial. Karena hal ini mencerminkan betapa buruknya penyakit iri hati di masyarakat Indonesia yang bersifat destruktif. Cuman balik lagi ke topik awal, kenapa sih manusia punya sifat iri hati atau dengki? Jadi gini, sebenarnya hal ini tuh udah ada dari zaman purba dulu, di mana orang-orang saat itu hidupnya masih di gua-gua, berburu, berkompetisi habis-habisan buat dapetin makanan atau pasangan yang terbaik. Di sana, membandingkan diri dengan orang lain itu penting banget buat bertahan hidup. Coba aja deh, kalau tetangga gue punya alat berburu yang lebih bagus, atau dia bisa dapetin lebih banyak daging, otomatis kita bakal ngerasa kurang dan terpicu buat ngejar atau punya yang lebih baik biar nggak kelaparan. Sifat iri ini secara evolusi dulu bisa jadi motivasi. Kita ngeliat orang lain sukses, terus kita jadi termotivasi gitu buat improve ke diri sendiri biar nggak ketinggalan atau malah bisa jadi lebih unggul dari yang lain. Bisa dibilang ini kayak fitur bawaan dari lahir aja gitu, semacam default setting di otak kita. Karena gini, otak kita itu punya semacam sistem peringatan. Beberapa penelitian nunjukin kalau kita ngerasa iri, ada bagian otak yang aktif yang namanya anterior cingulate cortex atau ACC. Bagian ini tuh unik karena dia juga aktif waktu kita ngerasain sakit fisik atau dikhianati atau ditolak orang lain. Jadi secara biologis, ini menjelaskan bahwa iri itu emang terasa sakit atau nggak nyaman, makanya lu bakal ngerasain efeknya segitu di dada lo. Dan di saat yang sama, ada bagian otak lain juga yang ikutan aktif. Bagian itu terkait sama perasaan dapat hadiah atau reward, namanya ventral striatum. Jadi bagian otak ini tuh secara aktif akan membuat kita mengambil tindakan keputusan saat lo dalam keadaan iri. Seolah-olah kayak ngasih tahu gitu, masa dia bisa dapat itu, sementara gua enggak, harusnya gua bisa dapat lebih baik dari dia. Nah, keinginan buat dapat lebih ini yang kadang bikin kita termotivasi agar lebih unggul daripada yang lain. Singkatnya, iri itu kayak semacam alarm di otak kita. Dia ngasih sinyal agar lo berhati-hati karena sudah ketinggalan dari yang lain, dan ngedorong lo untuk ngelakuin sesuatu. Dan alarm ini gue bagi jadi dua hal. Yang pertama, benih envy. Benih envy adalah iri hati yang timbul ketika lo ngerasa iri terhadap pencapaian orang lain. Akan tetapi, perasaan iri tersebut justru memotivasi lo untuk berusaha meningkatkan diri dan mendorong hidup lo untuk berkembang. Misalnya gini,
Lo sama teman lo udah lama banget sama-sama kerja keras, nabung, punya mimpi pengen punya mobil sendiri. Tiap hari lo berdua berangkat kerja naik motor atau angkutan umum, hujan panas bareng, obrolan di tongkrongan juga seringnya soal kapan ya bisa kebeli mobil. Nah, suatu hari teman lo tiba-tiba posting di Instagram atau status WhatsApp, dia baru beli mobil baru, warnanya putih kinclong, modelnya keren, pokoknya idaman banget. Lo lihat fotonya, terus jujur aja, di awal pasti ada rasa nyes di dada lo, kayak, wah, dia udah duluan nih, gua kapan ya? Dan itu normal. Biasanya orang yang mengalami buying envy itu bakal ngerespon dengan bijak tanpa ada rasa ingin menjatuhkan, walaupun yang ngerasa nyesek di dada juga gitu. Mungkin di situ dia bakal ngerespon dengan positif, kayak, gila bro, keren banget mobilnya, selamat ya, gimana rasanya punya mobil sendiri. Yang mana justru hal tersebut akan membuat dia termotivasi, pengen ngikutin jejaknya, bahkan mungkin jadi lebih baik, tapi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dan mungkin di sini bakal ada yang nanya, tapi bang, temen gue nggak gitu, kadang dia kayak marah, wajahnya kayak datar cemberut gitu, dan kayak nggak bahagia liat gue senang. Nah, kalau hal itu terjadi, maka berarti teman lo ngaktifin alarm yang kedua, yaitu malicious envy. Malicious envy adalah perasaan iri hati atau dengki yang tidak sehat atau negatif, di mana seorang ingin merugikan atau menghancurkan keberhasilan orang lain yang menjadi objek iri hatinya. Contohnya seperti fenomena tadi, yang mana ada akun Instagram seseorang yang bernama Nurmadewi99 terpilih masuk ke list pemenang giveaway MrBeast dengan nominal kurang lebih 800 juta rupiah. Tapi malah jadinya akunnya kena report dan hilang. Bahkan parahnya, akun baru yang mengatasnamakan Nurmadewi99 pun muncul bertebaran di mana-mana, menandakan ada seorang yang iri hati atau dengki terhadap rezeki orang lain dan berusaha melakukan segala cara agar mendapatkan rezeki tersebut secara destruktif. Padahal ya, kalau dipikir berdasarkan nalar yang sehat, kebahagiaan orang lain tuh nggak bakal ngerugiin kita, dan rezeki orang lain pun juga nggak bakal ngurangin jatah rezeki kita gitu, karena semuanya sudah punya rezekinya masing-masing. Cuman dari hal ini, poin yang bisa kita ambil adalah bahwa sifat iri hati itu merupakan hal yang normal dan umum terjadi. Tetapi yang harus kita pahami adalah bagaimana cara mengaktifkan alarm yang tepat saat kita merasa iri, sehingga hal tersebut tidak merusak diri kita dan merugikan orang lain. Justru karena sifat iri itu bisa kita gunakan sebagai power untuk mengupgrade diri kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa mengaktifkan alarm yang tepat saat kita merasa iri, maksudnya buying envy? Kuncinya itu ada di pertanyaan ke diri sendiri. Maksudnya gimana? Jadi gini, pas perasaan nyes itu muncul di dada kita waktu ngeliat teman atau siapapun lagi glowing-glowingnya dengan kesuksesan, di momen itu kita bakal punya dua pilihan jalur ya kan, memilih antara mengaktifkan buying envy atau malicious envy. Nah, agar kita otomatis langsung memilih jalur iri hati yang sehat, maksudnya buying envy, kuncinya itu ada di pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri di momen itu juga. Kebanyakan dari kita pas ngeliat orang sukses, otak langsung ngasih pertanyaan yang salah, kayak, kenapa sih dia bisa dapet itu, kok gua enggak? Atau, kenapa hidup gua enggak seberuntung dia? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin kita down gitu, merasa jadi korban, atau bahkan jadi pengen ngejatuhin orang lain. Karena pertanyaan yang salah, itu akan ngasilin jawaban yang salah juga. Tapi, gimana kalau kita ubah pertanyaan itu? Gimana kalau kita ngelihat kesuksesan orang lain bukan sebagai hasil akhir yang bikin kita iri, tapi sebagai bukti nyata dari sebuah problem yang sudah terpecahkan? Jadi, saat lo ngeliat seseorang sukses, entah itu dia dapat mobil baru, berhasil closing proyek gede, atau badannya six pack, sebetulnya lo lagi ngelihat sebuah solusi yang udah berhasil diterapin sama orang lain. Dalam artian, dia udah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, seperti masalah pengen punya mobil baru, masalah cara dapetin klien besar, atau masalah cara bikin badan ideal dan sebagainya. Apakah lo bakal marah sama orang yang udah nemuin solusi itu? Tentu saja enggak. Kalau lo lagi punya masalah dan ada orang yang udah nemuin solusinya, justru lo bakal tertarik pengen tahu kan? Nah, di sini letak kuncinya. Alih-alih bertanya, kenapa dia bisa itu, atau kenapa bukan gue, coba deh ganti pertanyaannya jadi, bagaimana cara dia memecahkan masalah itu? Pertanyaan ini secara otomatis bakal ngubah mindset lo dari yang awalnya cuma fokus pada gap atau kekurangan diri lo sendiri. Sekarang lo jadi fokus pada strategi dan langkah-langkah yang bisa lo pelajari. Otak lo bakal terpicu buat nyari tahu gitu. Kayak, oke, dia udah nemuin solusinya. Kira-kira langkah apa aja yang dia ambil, skill apa yang dia punya, mungkin ada kebiasaan yang bisa gue tiru, atau mungkin ada problem yang sama yang bisa gue pecahin dengan cara gue sendiri. Ketika lo bisa melihat kesuksesan orang lain sebagai solusi yang terbukti dari sebuah problem yang relevan, dan lo mengajukan pertanyaan yang tepat tentang bagaimana dia melakukannya, saat itulah iri hati lo berubah jadi rasa penasaran yang membakar. Lo jadi terdorong gitu buat belajar, buat mencoba, dan buat menemukan solusi lo sendiri. Itu yang bikin buying envy muncul dan langsung autopilot gitu di kepala lo, bahkan tanpa perlu paksaan, karena rasa penasaran buat mecahin problem itu udah nyala duluan di otak lo. Cuman menurut kalian gimana?
Apa kalian punya cara yang lain yang bisa kalian gunakan untuk terhindar dari iri hati yang gak sehat? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Coba deh ngobrol di komen. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.